Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda, NIM K1A1200020. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mata kuliah gizi olahraga dengan materi karbohidrat. Terdapat dari sumber karbohidrat, manfaat karbohidrat, dan akibat kelebihan dan kekurangan karbohidrat. Dosen pengampu Bapak Eli Yuliawan, SPD, MPD. Baik, langsung saja saya menjelaskan. Karbohidrat merupakan zat gizi makro yang tersusun dari karbon dan air, berasal dari tumbuhan dan dihasilkan melalui fotosintesis. Semua jenis karbohidrat terdiri atas unsur karbon C, hidrogen H, dan oksigen O. Karbohidrat terdiri atas jenis karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Contoh jenis karbohidrat sederhana adalah monosakarida, disakarida, gula, alkohol, dan oligosakarida. Contoh karbohidrat kompleks yaitu polisakarida dan serat. Contoh makan yang merupakan sumber karbohidrat diantaranya yaitu beras, jagung, gandum, sagu, buah-buahan, biji-bijian, dan kentang. Jenis makanan yang merupakan sumber karbohidrat selengkapnya sebagai berikut. 1. Serealia mengandung pati. Contohnya yaitu padi, jagung, gandum, jelai, hafer, dan gandum hitam. Yang kedua, umbi-umbian. Contoh umbi-umbian yaitu kentang, singkong, dan ubi jalar. Yang ketiga yaitu kacang-kacangan. Contohnya yaitu kacang polong, kacang kedelai, kacang merah, lentil, kacang Arab, kenari, almond, dan lain-lain. Yang keempat, buah-buahan. Contoh buah-buahan yaitu seperti apel, anggur, pisang, semangka, dan alpukat. Langsung saja lanjut materi yang kedua yaitu manfaat karbohidrat bagi tubuh. Tubuh memerlukan karbohidrat karena zat ini memiliki banyak manfaat penting bagi tubuh, antara lain 1. Sebagai sumber energi. Karbohidrat adalah sumber energi bagi tubuh. Ketika Anda mengonsumsi makanan berkarbohidrat, tubuh Anda akan mencerna dan mengubahnya menjadi glukosa. Dengan demikian, adapun Anda melakukan berbagai aktivitas seperti bernapas, bergerak, berjalan, dan berpikir. 2. Mengendalikan berat badan. Karbohidrat sering dikaitkan dengan bertambahnya berat badan, padahal karbohidrat justru bermanfaat dalam mengendalikan berat badan. Untuk mendapatkan manfaat ini, Anda bisa mengonsumsi makanan tinggi serat seperti beras merah, roti, atau gandum utuh. Selain rendah kalori, jenis makanan berserat tinggi ini juga dapat memberikan efek kenyang lebih lama sehingga bisa membantu Anda menurunkan berat badan. Yang ketiga, menjaga kesehatan saluran pencernaan. Karbohidrat yang bersumber dari buah-buahan, kacang-kacangan, dan sayuran dikenal baik untuk kesehatan saluran cerna dan mengurangi resiko munculnya berbagai masalah pencernaan seperti sembelit. Yang keempat, mengurangi risiko munculnya penyakit tertentu. Beberapa jenis karbohidrat dalam bentuk serat bahkan dapat mengurangi kadar kolesterol dalam darah sehingga menurunkan risiko terjadinya penyakit kardiovaskular. Tak hanya itu, mengonsumsi biji-bijian dan berkarbohidrat tinggi serat juga dapat menurunkan risiko terjadinya obesitas dan diabetes. Baik, saya akan melanjutkan materi yang ketiga yaitu dampak akibat kelebihan karbohidrat. Dampak negatif kelebihan karbohidrat memang merupakan salah satu nutrisi atau zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh manusia dalam memenuhi kebutuhan kalori harian. Selain menjadi sumber energi, karbohidrat juga punya banyak manfaat bagi tubuh jika dikonsumsi dalam jumlah yang
tepat sesuai usia dan jenis kelamin. Contohnya, kebutuhan karbohidrat untuk laki-laki dewasa biasanya antara 300 sampai 400 gram atau setara 1200 hingga 1500 kalori per hari. Bahaya karbohidrat berlebih bagi tubuh Anda yang pertama yaitu merasa lesu dan lemah. Karbohidrat terdiri dari dua jenis, ada karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Menurut National Sleep Foundation, efek samping dari terlalu banyak makanan berkarbohidrat sederhana bisa menyebabkan kelelahan kronis atau rasa lesu yang teramat sangat. Selain itu, Anda bisa mengalami kesulitan tidur nyenyak atau mengalami gangguan tidur di malam hari jika makan terlalu banyak berkarbohidrat di siang hari. Yang kedua yaitu sering merasa lapar. Saat kadar gula darah rendah, hormon rasa lapar dalam tubuh Anda akan segera memberi respon dengan memberi sinyal lapar, meski sebenarnya Anda sudah makan. Yang ketiga yaitu berat badan bertambah dan obesitas. Berdasarkan salah satu artikel di website Livestrong, terlalu banyak karbohidrat sama dengan terlalu banyak kalori. Pada setiap gram karbohidrat mengandung 4 kalori. Nah, kalori inilah yang dibutuhkan untuk memberikan energi agar tubuh tetap aktif sepanjang hari. Yang keempat, kadar kolesterol semakin meningkat. Konsumsi banyak karbohidrat, khususnya karbohidrat sederhana dan karbohidrat olahan seperti pasta, nasi, kue kering, donat, roti, pizza, dan pasta juga dapat meningkatkan kadar kolesterol rendah. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan materi yang terakhir yaitu akibat kekurangan karbohidrat. Yang pertama, lemas dan lesu. Salah satu tanda-tanda tubuh tidak mendapatkan asupan karbohidrat yaitu Anda merasa lemas dan lesu setiap saat. Pasalnya tubuh membutuhkan karbohidrat untuk proses pembentukan energi, yakni proses ketika karbohidrat akan diubah menjadi gula darah glukosa sebagai bahan bakar tubuh, terutama untuk otak dan sistem saraf. Yang kedua, sembelit. Selain lemas dan lesu, kekurangan karbohidrat bisa menyebabkan penyakit sembelit atau konstipasi. Hal ini dikarenakan tubuh juga kekurangan serat secara bersamaan. Sumber karbohidrat tidak selalu makanan bertepung, melainkan juga bisa Anda jumpai pada sayur, buah-buahan, dan kacang-kacangan. Hanya saja ketiga jenis makan tersebut mengandung serat tinggi. Yang ketiga yaitu kekurangan gizi. Kekurangan gizi ternyata termasuk dampak dari kekurangan karbohidrat. Pada saat mengurangi asupan karbohidrat, secara tidak langsung Anda juga mengurangi makanan yang tidak hanya kaya karbohidrat. Sebagai contoh, buah, jeruk, brokoli, dan tomat menjadi sumber vitamin C yang baik untuk kekebalan tubuh. Sementara itu, wortel, ubi, jalar, dan apokat merupakan jenis makanan sumber vitamin A. 4. Berat badan turun. Salah satu tujuan mengurangi asupan karbohidrat yaitu untuk menurunkan berat badan. Anda memang berhasil membuat berat badan turun karena membatasi karbohidrat. Sayangnya, hal ini tidak berlangsung lama. Bila diet ini dilakukan selama beberapa bulan, terutama ketika Anda menjalani gaya hidup aktif, tentu akan berbahaya. Tubuh mungkin akan menyimpan lemak lebih banyak, memperlambat metabolisme tubuh, dan berisiko mengalami hidrasi. Baik, itu yang dapat saya sampaikan dalam materi tentang gizi olahraga, yaitu dengan materi karbohidrat.